Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita dan setelah kita boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang malam, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam, hingga kami boleh menikmati dalam istirahat kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, sehingga kami dapat melewati malam hari yang lalu dengan selamat. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Kau beri pada kami. Saat ini Tuhan, kami dapat membaca sebagian dari firman-Mu. Biar kami boleh Tuhan arahkan, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti firman itu. Dan bagi hamba-Mu kiranya Tuhan berkati agar dapat menguraikannya dengan benar, jelas dan mudah dimengerti. Berfirman-Lah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-26. Matius pasal 15, ayat yang ke-26, Tuhan berfirman demikian. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dalam kitab Injil ini diceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan anak perempuannya yang kerasukan setan. Ia berteriak, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud." Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Kanaan ini memahami bahasa kiasan yang dipakai oleh Yesus. Ia mengetahui sebagai bangsa yang bukan bangsa Yahudi. Dia seringkali dipanggil dengan istilah anjing, karena bangsanya bukanlah umat pilihan Allah, sehingga tidak layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah bangsa Israel. Oleh karena itu dia berkata apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan Kanaan ini menegaskan sikapnya untuk tetap menanti seperti seekor anjing yang sabar menunggu serpian roti yang jatuh dari meja tuannya. Ia percaya bahwa setitik belas kasihan Yesus cukup untuk menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus mengagumi penalaran iman yang seperti ini, yang melahirkan suatu sikap iman di mana dia memiliki sikap pantang menyerah dan yang penuh dengan pengharapan. Lalu Yesus pun memuji perempuan Kanaan ini, "Karena kata-katamu, pergilah sekarang sebab setan sudah keluar dari anakmu." Seketika itu juga sembuhlah anak perempuan Kanaan ini. Demikian pula Abraham ketika Allah memerintahkannya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ia tetap percaya akan janji Allah untuk memberinya keturunan melalui Ishak, sehingga anak ini pastilah tidak akan mati. Abraham hanya punya pikiran yang sederhana. Dalam Ibrani 11 ayat 19 menjelaskan hal ini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Demikian pula dengan perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Berita yang didengarnya tentang kuasa Yesus ini melahirkan penalaran iman yang sederhana. Ia hanya berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Abraham mendapatkan penalaran iman yang kuat ini atas dasar keyakinannya akan kesetiaan Allah untuk menepati janji yang diberikan kepadanya. Sedangkan perempuan Kanaan dan perempuan yang sakit pendarahan ini mendapatkan pola pikiran iman dari apa yang didengarnya tentang berita-berita kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Di sini kita belajar betapa pentingnya memiliki pola penalaran iman yang benar agar kita memiliki terobosan untuk setiap pergumulan yang ada. Oleh karena itu, bangunlah pola penalaran iman kita
di atas dasar janji-janji Tuhan. Mari kita setia membaca firman-Nya dan bergaul erat dengannya setiap hari di dalam doa, sehingga pikiran kita semakin dipenuhi kebenaran-kebenaran Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-23, pernah menuliskan demikian, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ingatlah, penalaran iman yang benar adalah jembatan menuju penyataan kuasanya. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, yang boleh menyadarkan dan mengingatkan setiap kami, agar kami boleh memiliki penalaran iman yang benar, seperti perempuan Kanaan, seperti Abraham, dan juga seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka memiliki penalaran iman yang benar. Mereka percaya akan kuasa, kasih, dan juga janji Tuhan. Biarlah di dalam mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, bahkan ketika badai menerpa kami pun, kami tetap percaya akan janji, pertolongan, dan kasih Tuhan. Tanamkan firman ini dalam hidup kami, agar ketika kami menjalani hidup ini, kami tetap berpegang teguh kepada janji, kesetiaan, dan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.